Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan terkhusus hormat ini kami sampaikan untuk Mudirul Ma'had, pimpinan pesantren Nurul Hikmah, Al-Ustaz Yang Haji Haris, dan segenap para dewan guru, para muallim yang berkhidmah memajukan pesantren yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini pukul sudah menunjukkan jam 23:02. Jam berapa tuh? Nggak ngantuk. Saya udah ngantuk ini. Kalau di Palembang jam segini sudah Bubar. Udah pada kenyang, udah pada pulang masing-masing. Ya. Ini tuh suara sudah serak-serak ini, nunggu acara ini. Ya. Dan ini menandakan bahwa acara ini memang dihadiri oleh orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak mudah untuk duduk mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan qasidah-qasidah, matan-matan dari kitab-kitab yang dihafal oleh para santri, kecuali orang itu memang memiliki semangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hadirin dan hadirat tidak punya semangat itu, maka sudah pasti acara ini sudah sepi dari tadi. Kalaulah hadirin hadirat tidak punya rasa mahabbah, kasih sayang cinta kepada para habaib, pada zuriat Rasul, maka sudah dari tadi hadirin hadirat minggat dari acara ini. Iya. Jadi yang membuat hadirin hadirat betah duduk di acara ini karena satu, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya cinta kepada Rasulullah dan zuriatnya. Dan ini sudah cukup sebagai kartu syafaat yang akan didapat di hari kiamat. Untuk menjadi pecinta zuriat Rasul tidak harus pintar. Buktinya banyak orang pintar
namun menjadi pembenci ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi pecinta ahli bait Rasulullah, modalnya adalah hati harus terbuka, dada harus lapang. Kalau sudah demikian, sangatlah gampang untuk dia menjadi pecinta zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya dikunjungi oleh 400 tamu ziarah dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kalau dari Palembang ke Kabupaten Musi Banyuasin itu 4 sampai 5 jam. Ada 400 tamu ziarah dari dini hari jam 3 fajar, mereka menuju Palembang untuk ziarah kepada para aulia, para habaib, dan mereka mendatangi saya ya, di kampung sholawat yang sedang saya bangun. Jadi saya sedang membangun kampung sholawat. Ada tanah 3 hektar yang sedang saya bangun, di situ kampung sholawat. Yang di dalam kampung sholawat itu lengkap akan dibangun pesantren, putra putri, panti asuhan, lembaga penghafalan Quran, dan lain sebagainya. Namun tetap dalam nama kampung sholawat. Baru setahun saya membangun itu, dan alhamdulillah sedang saat ini proses pembangunan rumah Allahnya dulu. Nah, tamu-tamu tadi datang dari fajar hari dengan ngantuk-ngantuknya mereka untuk ziarah, sowan silaturahmi kepada para habaib di Palembang. Jadi malam ini alhamdulillah kita masih nyaman, masih tenang duduk mendengarkan tausiah nasihat dari Al-Habib Umar Al-Munawwar, pengganti Al-Habib Umar Mutahhar. Beliau Al-Habib Umar Mutahhar kakak kelas saya di pesantren Darun Nasyiin Lawang, Jawa Timur. Hadirin wa hadirat, sebagaimana yang diamanatkan kepada saya untuk memberi nasihat atau tausiah ini, tentu yang pertama yang akan disampaikan, apa itu hikmah. Sesuai dengan nama pesantren ini, Nurul Hikmah. Darul. Mirip-mirip nggak apa-apa lah ya. Belum ngantuk. Darul Hikmah. Nah, Darul Hikmah, rumah hikmah. Dan hikmah itu Allah menyinggung dalam Al-Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah kalau sudah diberikan Allah kepada seseorang, maka dia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang kalau sudah dapat hikmah, dia sudah mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Hikmah itu adalah, banyak ahli tafsir menafsirkan bahwa al-isabatu fil qawli wal fi'li. Hikmah itu adalah kebenaran dalam ucapan dan perlakuan. Jadi orang kalau bisa menjaga ucapannya sopan, santun, beradab,
tidak ngomong sembarangan, maka dia diberi Allah hikmah. Darul hikmah, rumahnya hikmah, berarti santri-santrinya sedang diproses untuk menjadi pemilik lidah yang baik, pemilik lidah yang sopan, yang santun, yang berakhlak, yang menjaga perasaan teman bicara. Tidak mudah kita menjadi orang yang baik dalam bicara, tidak mudah. Ustadz saja, penceramah saja, kalau tidak punya keahlian dalam bicara, pulang dari ceramah dijemput polisi. Betul. Kalau dia tidak diberikan hikmah dalam ucapannya, habis dapat amplop masuk penjara. Dan itu sudah banyak kejadian. Sudah sering para ustadz salah-salah ngomong, ada yang tersinggung, akhirnya diproses. Tetapi kebenaran itu harus diucapkan walaupun pahit. Para ulama saat ini, kenapa mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan ucapannya? Karena mereka terlampau dalam ketegasan berbicara. Intinya adalah jika orang itu diberikan kesopanan, kesantunan dalam bicara, dia telah diberikan Allah hikmah. Adik-adik kita alhamdulillah, lidah mereka sedang diproses dalam penghafalan Al-Quran. Tadi sudah didengar penampilan mereka menghafal Al-Quran, ayat-ayat mulia, surah-surah yang istimewa, yang itu tidak mudah. Untuk meletakkan satu ayat ke dalam hati, ke dalam otak itu berat, banyak prosesnya, banyak godaannya. Satu ayat yang sedang dihafal oleh anak ibu bapak di pesantren Darul Hikmah itu bukan mudah. Harus diulangi sekian kali, baru lengkap, baru nempel, baru bisa dibaca dan dimurojaah. Itu baru satu ayat. Bagaimana 1, 2, 3 ayat, satu surat, satu juz? Maka orang yang dianugerahkan Allah kemudahan di dalam menghafal Al-Quran, dia berarti akan diberikan sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya Al-Hikmah. Kalau sudah demikian, berbahagialah orang tua yang memiliki anak di pesantren. Inilah keuntungan pesantren. Maka tadi saya mendengar sepertinya anak-anak di sini diberikan pengajaran khidmah, ya, melayani pesantren, bukan hanya mengambil ilmunya saja. Khidmah, menjadi pelayan. Orang yang menuntut ilmu itu harus hina terlebih dahulu. Ini anak-anak santri ya, harus dengar nih. Yang berstatus santri
dia harus menghinakan dirinya terlebih dahulu untuk menuntut ilmu itu. Tidak bisa didapat ilmu itu dengan ketinggian hati, tidak bisa. Dia harus digapai dengan kerendahan hati, kehinaan jiwa. Harus menghinakan jiwa kita kepada guru. Dalam sebuah kalimat syair, uqaddimu ustadhi ala nafsi walidi wa inna lani minal walidi al-fadlu wasyaraf. Aku mendahulukan guruku daripada orang tuaku, karena orang tua hanya melahirkan, membesarkan aku, tetapi guru adalah yang menghidupkan jiwaku, yang menyelamatkan batinku. Jadi jasa orang-orang yang membina, mendidik, mengajar itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditandingi. Jasa para ulama tidak bisa ditandingi. Namanya saja ulama itu warasatul anbiya. Capek juga saya duduk. Ya, gak apa ya, Pak Kamar ya. Terlalu mewah kursinya. Ya, padahal tadi saya minta kursi ya. Ya, saya minta kursi lagi. Ya. Jadi jasa para ulama itu, yang namanya ulama saja warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalaulah orang-orang kaya itu mereka mewariskan harta-harta kepada anak, kepada istri, para ulama, para ahli Quran, para pengajar Al-Quran, mereka itu sedang membagi-bagi warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi pesantren adalah tempat pembagian warisan Nabi Muhammad. Yang ditakdirkan masuk dalam pesantren berarti dia sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang menghinakan pesantren, cepat atau lambat dia akan dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyinggung hati para ulama, cepat atau lambat dia akan sengsara dunia akhirat. Hati-hati dengan para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khidmah menjadi pelayan pesantren itu bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang kecil faedahnya. Keberkahan itu ada dalam khidmah, ada dalam pelayanan. Kalau orang yang ilmunya sedikit tapi masanya banyak, ya, umatnya banyak, padahal nyantri gak lama, paling setahun 2 tahun. Dalam setahun 2 tahun itu banyak karya-karya yang dia buat di pesantren. Ya, pasti ya. Dalam 2 tahun rumah kiai selalu bersih, lapangan selalu bersih, kamar mandi selalu bersih, baca kitabnya mandek-mandek. Ya, contoh nih, dalam 2 tahun itu, ya, ingat adik-adik santri mana? Tidur ya. Dalam 2 tahun rumah kiai selalu bersih,
kembang-kembangnya, bunga-bunganya selalu subur, ya. Kamar mandi selalu bersih oleh santri tadi. Padahal ya, setelah dicek keluar dari pesantren, kitabnya mandek-mandek, alias gak bisa baca kitab, gak hafal Alfiyah, gak hafal Ibnu dan lain sebagainya. Tiba-tiba ditakdirkan Allah dia terhormat di masyarakatnya dan ilmunya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dia menjadi seorang ustaz, menjadi seorang yang disanjung-sanjung oleh masyarakat. Padahal di pesantren dia tidak unggul dalam pelajarannya. Kenapa demikian? Karena dia memilih jalur pintas untuk mendapatkan barokah sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kalau ada santri yang punya semangat dalam berkhidmahnya, punya semangat dalam melayani pesantren, hormat kiai, hormat guru, dijamin dia akan barokah setelah keluar dari pesantren itu. Mau contohnya Habib Umar, ya, Habib Umar. Jangan tanya kitab Alfiyah dengan saya, ya. Jujur, selama di pesantren saya nggak pernah tahu kitab Alfiyah. Saya tidak pernah buka kitab Alfiyah. Kalau harus jujur lagi Pak Kiai, cuma dapat Nahwul Wadih. Jujur, ya. Kalau harus jujur, ilmu Nahwu saya sampai di Naat Man'ud selesai. Nggak tahu lagi saya. Jangan tanya Nahwu saya, ya. Tapi saya siap untuk buka kitab di hadapan hadirin hadirat. Pengajian saya di Palembang, saya buka kitab. Ya. Kenapa demikian? Oh, ternyata saya memang waktu di pesantren banyaklah bekerja, berkhidmah, bersih-bersih WC, beres-beres lapangan, selokan-selokan itu bersih oleh saya. Ketika saya mau keluar, minta ridho dengan guru saya. Apa kata beliau? Robina bika, kami ridho kepadamu. Selama di pesantren saya gak ngafal Quran, gak pernah ngafal Quran. Memang tidak ada tahfidz Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada. Setoran Al-Quran 30 juz itu tidak ada. Guru saya hanya memegang dada saya, ya, memegang dada saya. Apa yang dia baca? Allahu yamla'a qalbaka bil Qur'an. Dipegang oleh guru saya, dada saya, sambil berdoa, Allahu yamla' qalbaka bil Qur'an. Semoga hatimu dipenuhi Allah dengan Al-Quran. Pulang ke Palembang, tiba-tiba menghafal Al-Quran dan selesai, alhamdulillah 30 juz. Ya. Dan sering saya langganan dalam musabaqah tahfidzul Quran tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dari mana didapat itu? Ternyata dari khidmah, dari melayani pesantren. Bukan hanya mengkaji ilmu pesantren saja, tapi peduli dengan kemajuan pesantren, pemeliharaan pesantren, kebersihan pesantren, kenyamanan pesantren. Setiap subuh kawan-kawan masih tidur, saya sudah sapu-sapu lapangan. Santri yang lain bangun, lihat lapangan sudah bersih.
nggak ada lagi yang piket, sudah ada Habib Umar yang piket. Jadi saya piketnya fajar-fajar hari, bersih-bersih lapangan. Kawan sedang tidur semua, lihat lapangan beres, gak ada daun satu pun yang jatuh yang bersih. Rupanya berkah itu ada dalam khidmah, dalam melayani, menjaga, memelihara pesantren. Di Palembang saya memiliki beberapa lembaga. Padahal yang saya katakan tadi, di pesantren nahunya sampai nahul wate, belum khotam nahul wate itu. Juz 1 belum khotam kiai. Jujur. Di Palembang ada 4 lembaga yang saya miliki. Kita punya Yayasan Syifa'al Mukminin. Kita punya program kerjasama dengan Pertamina. Jadi Pertamina Palembang itu, ya, kalau Bapak Ibu ke sana cari Habib Umar. Saya punya program kerjasama dengan Pertamina. Nahunya basi, juz 1 gak khotam. Santri-santri kita di sana yang hafal Quran bukan orang biasa saja, tapi dari zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib Palembang itu ngafal Qurannya dengan Al-Fajr sampai khatam Al-Quran. Dari mana itu? Dari khidmah. Ada lagi yang lebih parah bagi saya, yang lebih gawat, namanya Umar juga. Mungkin ada yang kenal, ya, di daerah Tangerang. Kalau saya waktu di pesantren masih ada belajarnya, Pak Haji, masih ada belajarnya. Kalau ini tidur, orang belajar dia tidur, nggak kenal kitab sama sekali. Tapi setiap malam Jumat ada 7 WC itu wangi kalau pagi Jumatnya. 7 WC itu, ya, ada 7 WC. Kalau malam Jumat, pagi Jumat wangi. Siapa yang bersihin? Teman saya tadi, Umar namanya, marganya Aidit, habaib juga, Umar Aidit. Kalau siang pagi hari-hari biasa tidur gak belajar, guru sampai pasrah sudah, gak berani, iya, guru gak berani sama dia, lepas tangan. Orangnya selalu ngamuk kalau ditegur, tapi dia punya keahlian. Kelebihannya adalah membersihkan WC sebersih-bersihnya setiap malam Jumat. Habis bersih-bersih makan nasi pecel, Pak Camat. Saya diajak. Dia yang pakar dalam pembersihan WC. Sekarang ini jadi habib besar di Tangerang. Muridnya preman-preman, Pak Camat. Bukan lagi yang kayak kita, preman-preman muridnya. Habib Umar Aidit terkenal, ya, ngelawan, berani Pak Camat, ya, berani orangnya. Muridnya para preman-preman. Waktu di pesantren apa kerjaannya? Bersih-bersih WC dan gak belajar. Kalau saya kan masih mending, masih buka kitab, ya, nahul wadih, juz 1 nggak khotam, ya kan? Kalau dia gak sama sekali, tapi jadi ustadz habib besar di Tangerang. Jadi keberkahan itu, adik-adik sekalian, harus lebih dahulu diambil daripada ilmunya. Jangan salah. Orang yang belajar rajin tapi malas bekerja di pesantren, udahlah, ya, ini siap-siap nggak ada berkahnya ini. Ilmunya hanya sampai di sini, nggak bisa ditransfer ke masyarakat. Pintarnya untuk diri sendiri, Pak Camat. Kan ada orang yang demikian, ya, bisa untuk diri sendiri, ada orang itu. Pintar, tapi untuk diri sendiri nggak bisa memintarkan orang,
nggak bisa mentransfer ilmunya. Kenapa? Karena waktu di pesantren pelit. Pelit dengan tangannya, pelit dengan kakinya. Banyak pintar aja dia pintar. Ya. Untuk diri sendiri ketika dia keluar dari pesantren, tidak ada yang memanfaatkan ilmunya. Mubazir enggak? Mubazir. Bahkan kadang-kadang sudah dari pesantren disekolahkan ke luar negeri, ke Mesir atau ke Yaman, pulang masih gak jadi ulama. Pulang hanya punya toko, jual busana muslim-muslimah. Gak sampai dia itu duduk depan para masyarakat atau buka pesantren. Gak sampai. Karena apa? Waktu di pesantren pelit dalam berkhidmah. Jadi khidmah, ya ini harus diingat oleh para santri yang mukim, yang belajar, baik itu di luar, yang pulang pergi dari pesantren Darul Hikmah. Utamakan khidmah. Dan ibu bapak yang punya anak di pesantren ini dipacu, disemangati untuk perhatian dengan pesantren. Dijaga perasaan guru-guru di pesantren, dijaga perasaan mudir pesantren, demi agar anaknya menjadi orang yang berkah ilmunya. Sekarang sudah krisis berkah dalam ilmu. Sekarang sudah zamannya. Dia banyak ilmu tapi tidak diberkahi Allah. Artinya tidak termanfaatkan ilmunya. Kitabnya hanya di lemari, tersusun rapi, ya, hanya bisa ditambahnya setiap hari, tapi tidak bisa terbuka untuk dikirimkan kepada masyarakat. Ini nasib orang yang belajar tinggi, khidmahnya tidak ada. Maka Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki itu dia mengatakan, aku lebih cinta kepada santri yang rajin khidmah walaupun dia itu tidak pintar, daripada yang pintar tapi nol dalam berkhidmah dengan pesantren, dengan guru. Jadi kalau ada anak santri pulang dari pesantren, itu terlihat dia sudah banyak membawa cahaya khidmahnya itu. Kalau nanti selama dia di pesantren berjalan bersama kiai, di mana kiai masuk masjid sendalnya dibelokin, kan sering gitu ya, jalan masuk masjid ya, santri tadi langsung membelokkan sandal kiai. Untuk apa? Biar pas keluar dari masjid langsung pakai, nggak cari-carian ya. Yang demikian nanti akan diperlakukan juga untuk dia setelah dia keluar dari pesantren. Saya ingat betul waktu saya di pesantren, di mana guru saya ya ada pergi bersama saya belokkan sendalnya. Subhanallah. Sekarang ini kalau saya kemana saja, bukan ke sini aja, kemana aja, tiba-tiba sendal saya jadi belok sendiri. Ya. Dulu kenapa membelokkan sendal kiai, bukan mencuri sendal kiai, ngambil barokah sendal, membelokkan sendal kiai. Akhirnya sendal saya ya dimanapun dicirinya oleh santri. Ini sendal Ustaz, sendal guru, sendal Habib, nggak hilang, aman. Itu baru bab sendal. Ya. Jadi khidmah, kalau sudah berani masuk pesantren, harus berani berkhidmah, harus disemangati, harus dipacu. Jadi kalau misalnya ibu bapak
datang ke pesantren, mengunjungi anaknya, ya. Jangan hanya bawa makanan, bawa uang, bawa HP dipinjemin, nak ini game mak, silakan main kamu nak, kasihan aku. Jangan, nggak harus gitu. Tanya dia itu, ya. Jangan tanya kitab apa saja yang sudah dibaca, dikhatamkan, jangan dulu. Tanya, kamu sudah berkhidmah, apa yang kamu lakukan dalam khidmah pesantren ini? Gimana rumah kiai? Gimana kembang kiai? Gimana lantai kiai? Gimana? Tanyain itu. Tanamkan kepada anak bapak ibu bagaimana khidmahnya kepada pesantren. Jangan moro-moro hanya ilmu tok yang ditanyakan. Ya. Karena kalau dia sudah pandai berkhidmah, pasti ilmunya mudah. Untuk menjadi orang alim itu sangat cepat sekali. Untuk menjadi anak soleh itu cepat sekali. Khidmahnya itu harus ditanamkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, berilmu dengan beberapa derajat. Kalau dikembalikan kepada bab khidmah tadi, siapa yang akan terangkat itu? Di antaranya orang yang berilmu, yang ada khidmah untuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sedikit ya, orang yang berilmu menjadi fitnah untuk masyarakat, tidak memberikan kemanfaatan yang rohani sifatnya. Sekarang ini kita butuh pembangunan rohani, pembangunan batin. Tidak hanya kita itu butuh nasihat kanan keluar kiri, tidak. Kita berharap setiap ilmu yang diberikan oleh kiai, oleh ustadz, itu memberikan pengaruh besar untuk rohani kita. Dan yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah adalah batin rohani. Yang menyelamatkan orang itu dari kesengsaraan rohaninya. Orang yang duduk tinggal di hadapan masjid, buka pintu langsung masjid, tapi dia tidak meramaikan masjid itu, tidak sholat di masjid itu, tidak peduli dengan rumah Allah itu, ini merupakan kekeringan rohani. Kalau orang sudah kering rohaninya, batinnya tidak ada kebaikan, jangankan kiai yang ceramah, malaikat Jibril pun tidak kedengaran dia. Ya, kalau sudah orang itu, ya, hatinya tertutup, jangankan Habib, jangankan kiai yang ceramah, malaikat Jibril turun tidak dengar dia. Ya. Tapi kalau orang itu terbuka rohaninya, sedikit saja mendengar nasihat, langsung bergerak rohaninya mencari di mana kebenaran. Maka orang-orang nanti yang di akhirat, mereka sudah siap diputuskan untuk menjadi penghuni neraka. Apa kata Allah? Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Karena kalian dulu kami telah datangkan kebenaran, kami tawarkan kebaikan, tapi kalian tidak senang dengan kebenaran dan kebaikan itu. Orang-orang ahli neraka itu, Bapak, Ibu, kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Itu karena mereka akalnya tidak dimanfaatkan. Wa qalu law kunna
nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, yang dibaca oleh santri tadi. Orang-orang kafir, kita lihat bagaimana perubahan zaman sekarang ini. Orang-orang kafir itu otaknya sudah gak ketulungan lagi. Kalau kita masih melancong berwisata antara negeri, antara negara, ini kita nih bulan depan wisata ke Amerika, bulan depannya ke Australia terus. Sekarang orang-orang barat wisatanya nggak lagi di bumi, planet, di planet mereka sekarang udah bosan di bumi, udah bosan. Mereka berwisatanya dari planet ke planet. Kalau kita di rumah kita, orang kaya Indonesia, masih parkiran di rumahnya itu di gerasinya mobil. Orang barat gerasinya pesawat, Bu. Pesawat Pak Camat, gimana tuh? Kalau kita orang kaya Indonesia, gerasinya isinya mobil. Orang barat gerasinya isinya apa? Pesawat. Gak ada apa-apanya kita dibandingkan orang barat. Dalam apa? Dalam ilmu pengetahuan. Mereka melanglang buana, mengangkasa dalam ilmu pengetahuan, tapi mereka merangkak dalam adab, merangkak dalam kekosongan kebenaran di hatinya. Maka resikonya adalah tidak tawar-menawar, mereka menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang biasa-biasa ini, yang uangnya kembang kempis, tapi sholawatnya terus berjalan, Allah tetapkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan para habaib, mati husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang akan masuk bersama Rasulullah itu di surga fuqara'ul muslimin. Nanti Rasul itu akan diikuti di belakangnya orang-orang fakir. Ayo, enak gak orang fakir? Enak gak ada jadi orang fakir? Masuk surga bersama Rasulullah. Enak gak jadi orang fakir? Gak berani ya? Lo janji, Rasul bilang nanti yang akan masuk setelah aku di surga adalah fuqara'ul muslimin, orang-orang fakir dari kaum muslimin. Ayo, enak gak jadi orang fakir? Fakir ini yang fakir duit tapi kaya dalam amal, kaya dalam sholawat, tidak menjadi peminta-minta. Kalau sudah gak sholat, gak sholawat, fakir, ambles. Shadaqallahul azim. Orang yang dinyatakan oleh Rasul sebagai fuqara'ul muslimin yang akan berada di belakang Rasulullah, orang-orang fakir yang teguh dengan imannya, yang teguh dengan amalnya, yang banyak salawatnya. Mereka lah orang-orang yang berada di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pesantren Nurul Hikmah luasnya berapa hektar, Jai? 2 hektar. Alangkah banyaknya manfaat dari 2 hektar ini. Ada gedung kanan kiri, rumah yang alhamdulillah sudah saya cicip, aslinya dingin, masya Allah. Ini lahan pahala semua. Wali santri jangan berhitungan di dalam pesantren.
dulu di pesantren saya itu kebanyakan orang Kalimantan. Jadi kalau bayar SPP ya, dilebihkan 10 kali lipat oleh wali santri tadi. Di sini ada nggak? Nggak ada. Ya. Iya, orang Kalimantan kalau bayar SPP ya, nggak nunda, ya, double lagi. Ya. Maka anaknya jadi ulama-ulama semua. Teman-teman saya jadi ulama-ulama semua. Ya. Belajar di Yaman, di Hadramaut, di Mesir, di Mekah. Kenapa? Wali santrinya enggak pelit di dalam menyekolahkan anaknya. Bukan sebatas dia membayar kewajiban sebagai wali santri, tapi berinfak untuk anaknya. Ini modal. Kalau ingin cepat anak kita menjadi barokah dalam ilmunya, di samping kita motivasi semangat dia untuk berkhidmat, kita juga demikian. Ya, lebihkan SPP, insya Allah pintar anak itu. Walaupun lebih 1.000. Ya, walaupun lebih 5.000. Lebihkan. Ya. Karena kita kepengen anak kita di sini berhasil menjadi penyegar mata kita, mata batin kita, dunia akhirat. Jadi jangan berhitung-hitung di dalam menafkahkan untuk kebaikan, kemanfaatan dari anak kita itu sendiri. Ya. Tapi kalau sekarang ini sudah beda, ya, bukan zaman dulu. Ya. Sudah uangnya kecil, SPP-nya nunda lagi sampai sekian bulan. Seperti apa? Belajar Iqra, belajar ngaji, TPA, ya, bayarannya cuma 10.000. Itu pun nunda sampai 6 bulan. Padahal bapaknya ngerokok 2 bungkus sehari. Bayar ustadznya sebulan 10.000, nunda. Rokoknya sehari 2 bungkus. Inilah namanya tidak adil. Susah betul diajar tuh anak. Iqra 1 tahun. Hah? Iqra 1 baru selesai 1 tahun. Iqra 2 tahun. Marah-marah dengan TPA, marah-marah dengan ustaz-ustazanya. Oh, anak saya lama sekali nih. Setelah dicek, bulanannya banyak nunda. Pelit. Ya. Nggak mau mengeluarkan harta. Bulghah, syarat untuk mendapatkan ilmu itu kata Imam Syafi'i, bulghah, ada dana, ada biaya. Beda dengan cara dapat beasiswa. Anaknya pintar, dapat beasiswa, nggak perlu lagi untuk diambil biaya, dapat beasiswa karena sudah pintar. Tapi kalau kita melihat anak kita itu masih belum ada sedikit pun kepintaran, selaku orang tua harus bisa-bisanya mengolah bagaimana anak kita itu jadi bermanfaat, soleh dan solehah di pesantren. Dengan tadi disemangati untuk berkhidmat dan dilebihkan dalam menafkahi anak, karena itu seistimewa-istimewanya sedekah yang diberikan. Jadi sedekah itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita sedekah dengan fuqara, dengan anak yatim, sekian. Kalau kita sedekah ke pesantren, lebih besar lagi manfaatnya. Kalau kita memberikan uang kepada orang alim, kepada kiai, pasti yang diberikan oleh kiai itu sesuatu yang bermanfaat. Dilihatnya di kitab lemari, nggak ada kitab Al-Um, beli kitab Al-Um Imam Syafi'i. Ya. Dilihatnya di lemari nggak ada kitab Ihya Ulumuddin, beli kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita kasih kiai itu duit, dijamin deh uangnya pasti bermanfaat. Ahlul ilmi wa taqwa, bersedekahlah lebih dahulu kepada ahli ilmu
dan ahli takwa. Capek juga saya berdiri. Berapa nih Kiai? Menit lagi jam 12. Berapa jam lagi nih? Kalau didengerin nggak apa-apa. Kalau didengerin nggak apa-apa. Kalau nggak didengerin mau disedekahkan ini. Ini ibu-ibu yang nanti pulang ke rumah nggak takut ya malam-malam. Aman Pak Budi Mataram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tidak mudah. Kalau hanya sebatas mendapatkan ilmunya mudah. Untuk ilmu itu bermanfaat, berbarokah, sulit. Hanya orang-orang yang ditentukan Allah saja yang bisa mendapatkan hal tersebut. Kita melihat contoh yang sangat jelas saat ini, Al-Habib Rizik Syihab. Bagaimana kehebatan Habib Rizik itu, keberaniannya, keikhlasannya, ya, ketidaktakutan, kefakirannya, dan yang lebih hebat lagi, tidak termakan rayuan. Habib Rizik itu pernah dirayu ya 1 triliun ya, agar beliau bisa ikut jalur yang tidak lurus. Semuanya ditolak. Sekarang ini untuk mendatangi Habib Rizik dan rumah beliau itu penuh dengan tamu, menjadi Ka'batul Qusad, seperti Ka'bah, selalu ada dan dikelilingi oleh umat Rasul. Itulah Habib Rizik saat ini. Tidak lepas rumahnya itu dari tamu-tamu yang ingin berterima kasih, yang ingin minta ilmu, minta nasihat, selalu. Ini Habib Rizik. Maka orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang barokah, yang bermanfaat, dia bukan saja menjaga umat, tapi dia pun dijaga umat. Ini yang hebatnya. Kalau ilmu itu sudah barokah, bukan saja dia menjaga umat, sebaliknya umat menjaganya. Tidak ada yang berani menyentuh, menyakiti, dan lain sebagainya. Ya. Namun untuk menjadi orang yang berilmu, tetap prosesnya dengan belajar. Nabi Muhammad saja dalam Al-Quran diperintahkan Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Jadi Nabi itu kalau minta pertambahan dari Allah, yang dimintanya itu adalah ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Itu yang diminta oleh Nabi tentang pertambahan. Apa? Pertambahan ilmu. Maka dengan pertambahan ilmu Nabi Muhammad tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam bisa membebaskan bukan 1-2 ya, awal wal akhir, umat awal dan akhir bisa dijamin keselamatannya ya. Ini bisa diamalkan oleh santri. Rabbi zidni ilma, dibaca setelah sholat subuh 3 kali ya. Sholat asar 3 kali, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Karena Nabi yang meminta langsung pertambahan itu, Rabbi zidni ilma. Oleh sebab itu ilmunya Nabi Muhammad kalau dipakai dengan ilmu semua manusia yang ada di alam semesta ini bagaikan lautan. Itu ilmunya Nabi Muhammad. 1 tetes itu, itulah ilmunya
kita umatnya, semua manusia di muka bumi ini satu tetes ilmu yang dimilikinya. Selebihnya adalah ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita selalu berwasiat, ya, hormati para habaib, gali barokahnya, rebut kemanfaatan dari habaib. Jangan sampai ada yang berani melukai habaib, ya. Karena habaib itu selalu disorot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Intisab bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungannya dengan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang ditakdirkan kenal dengan habaib, berarti orang itu ya diabsen nanti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan perlakuan istimewa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbuat baik kepada habaib lebih lagi hebat. Man kafa'a li ahli baiti yadan kafa' wa lam yukafi'hu kafa'tuhu ana yaumal qiyamah. Orang yang berbuat baik kepada zuriatku, kata Rasulullah, lalu zuriatku belum sempat membalas kebaikannya, nanti aku yang akan membalas di akhirat. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbaik dengan para zuriat Nabi Muhammad. Saya dengar di sini sering didatangi para habaib, ya, dihormati, disanjung, diistimewakan, diberikan keperluannya, hajatnya. Itu tanda bahwa orang tersebut, ya, siap mendapatkan balasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang nanti sial, nasibnya tidak enak di akhirat, padahal di dunia dia merasa baik, itu adalah orang yang waktu di dunia tidak menghargai para habaib zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia ya, sangat banyak para habaibnya. Di Palembang lebih lagi, ya, di Palembang itu tempat para habaib-habaib yang lahul, ya, yang salaf-salaf itu, mereka duluan berkunjung dan terkubur di Palembang. Maka di Palembang itu tidak lama lagi tanggal 10 Maret ada ziarah kubro, boleh dihadiri, ya, umum. Ziarah kubro tanggal 10, 11, 12 Maret. Kumpul, ya, semua pembesar-pembesar habaib dari Indonesia, ya, untuk berziarah kubro. Mungkin sudah dengar informasinya. Sudah. Sempatkan waktu untuk ikut ziarah kubro tanggal 10, 11, 12 Maret, 3 hari. Ya. Semua para wali-wali Allah dari habaib zuriat Nabi Muhammad di Palembang akan diziarahi oleh ribuan orang, dan itu khusus laki-laki saja, ibu-ibunya no, dilarang, nggak boleh ikut ibu-ibunya, ya, hanya untuk laki-laki boleh hadir, ya, meraup barokah, ya, karena setiap perkumpulan habaib itu disitulah perhatian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tertuju. Ya, maka di Palembang itulah ada ziarah kubro yang tidak ada di kota-kota lain. Tidak ada di kota Surabaya, kota Jakarta pun tidak ada ziarah kubronya. Itu hanya di Palembang. Kenapa? Di Palembang banyak terkubur para wali-wali besar yang memiliki karomah-karomah yang berkaliber, yang memiliki kedekatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ziarah datang ke Palembang, jangan tidak ziarah wali Allah. Kita ini kalau harus berziarah, jangan yang jauh-jauh dulu, yang dekat dengan kita dulu. Lampung, Palembang lebih dekat. Habisi dulu para wali-wali di Lampung, di Palembang, ya. Jadi jangan kita jauh-jauh dulu ziarahnya, ya. Adakan ritual kunjungan, ya,
ajak jamaah untuk dikenalkan kepada para habaib, ya, sesepuh, tokoh masyarakat. Silakan diajak masyarakatnya, dekatkan mereka, kenalkan mereka dengan para habaib. Alangkah besarnya orang itu berpahala. Seperti kemarin yang berkunjung kepada saya, itu yang mengenalkannya satu orang, Ustadz Sa'dun Thayyib Al-Hafidh, orang Jawa, ya. Dia kenalkan habaib itu dengan warga Kabupaten Musi Banyuasin di Sungai Lilin. Hanya satu, ya, orang di kabupaten itu, dia mengenalkan ratusan ribuan orang untuk kenal dengan para habaib. Berarti Ustadz ini sangat dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini harus punya jalur cepat kenal dengan Nabi. Ya. Kita harus punya jurus untuk bisa umat itu kenal dengan Nabi. Lebih lagi kita sebagai tokoh masyarakat, pejabat, manfaatkan untuk mendekatkan masyarakat kepada zuriat Nabi. Mumpung, jangan disia-siakan, jangan disembunyi-sembunyikan, dekatkan mereka. Ketika mereka itu kenal dengan para habaib, sowan kepada para habaib, Rasul semakin kenal dengan kita yang memberikan kenalan tersebut. Itu jalur cepat kita kenal dan dikenal oleh Nabi. Oke, kita kenal dengan Nabi, ya, kita kenal dengan Nabi. Apakah Nabi kenal dengan kita? Jadi pertanyaan juga itu, ya. Oh, kita kenal Nabi Muhammad, sejarahnya kita kenal, kitabnya banyak kita baca. Yang jadi pertanyaan, Nabi itu kenal nggak sama kamu? Kalau orang tersebut tidak punya gerakan, tidak punya aksi, tidak punya karya mendekatkan umat kepada zuriat Nabi, Nabi tidak akan kenal kepada dia. Jadi yang harus diperhatikan, bagaimana Nabi itu kenal dengan kita. Karena kita akan dipanggil, dicari oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah nanti kita itu dicari oleh Nabi, berarti kita sudah dipastikan masuk surga bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada nanti orang-orang yang sial yang saya katakan tadi, yang tidak dapat syafaat Nabi Muhammad. Dulu ada cerita, orang bermimpi, orang ini tidak suka dengan Imam Ghazali, suka mencela kitab Ihya Ulumuddin. Saya punya pengajian kitab Ihya itu setiap 3 kali dalam seminggu di Palembang. Ini orang tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin, mengingkari hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba bermimpi orang tersebut, ya, melihat bertemu dengan Imam Ghazali, dan di samping Imam Ghazali ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Imam Ghazali, wahai Rasulullah, orang ini selama hidupnya selalu mencaci kitab Ihya Ulumuddin yang aku karang. Dia mengatakan hadis-hadisnya palsu. Ya. Lalu apa dalam mimpi itu? Orang tersebut dipecut oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar dengan apa? Dipecut pakai cambuk. Bangun tidur lihat badannya bekas cambuk. Ya.
Karena apa? Mencela kitab Ihya Ulumuddin. Jadi orang-orang yang di dunia yang tidak hormat dengan para tokoh-tokoh yang dekat dengan Nabi Muhammad, di akhirat lama dia mendapatkan kepastian tentang nasibnya di akhirat tersebut. Jadi jalur cepat kita untuk mendapatkan tersambungnya dengan Nabi Muhammad, yaitu memanfaatkan jabatan kita, ya, ketokohan kita untuk mendekatkan umat tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholawat, ya. Ini juga merupakan jalur tercepat untuk mendapatkan perhatian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yang patut saya sampaikan di majelis yang mulia ini, mari Darul Hikmah yang sudah sekian tahun berdiri ini, kita tingkatkan kesadaran untuk menanamkan sifat khidmah dengan anak kita. Pesan terakhir saya untuk wali santri yang hadir malam ini, tingkatkan kesadaran untuk menitipkan sifat khidmah kepada anak kita, agar memang nanti anak kita mendapatkan keberkahan ilmu dari kiai, dari guru dengan khidmahnya tersebut. Kita tidak ingin lama di pesantren keluar tidak dapat apa-apa, bawa kitab dari pesantren 1-2 kardus tapi tidak termanfaatkan, tidak terbuka, tidak terbaca. Ya. Karena apa? Terhalang dengan rasa khidmah. Jadi ini pesan terakhir saya untuk wali santri, ya, tanamkan sifat khidmah, ya, disemangati, dimotivasi, dipacu anaknya untuk lebih banyak berkhidmah, memikirkan pesantren ini. Kalau sudah demikian, bersiaplah anak ibu bapak keluar dari sini menjadi anak saleh, ya, ilmu bermanfaat dan mengarungi keberkahan sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun harus selesai ceramahnya malam ini. Nggak boleh ditambah lagi. Ya, saya sudah capek. Ya, dan saya harus kemana tadi ya? Mau diajak dari 3 jam dari sini. Ya, besok saya ceramah di tempat itu, dan besoknya saya harus berziarah kepada Al Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, luar Batang, Jakarta. Ya, jadi itu juga pesan saya kalau ke Jakarta, ya, kalau ke Jakarta jangan tidak ziarah Al Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus di luar Batang. Ya, dan sholawat Habib Husain ada yang hafal? Mau nggak Al Habib Husain di luar Batang? Saya baca, semuanya ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dihafalkan ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah. Pasti belum hafal kan? Ulang lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajaha Allah. Sudah hafal? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farraja Allah. Sudah hafal? Sampai 100 ini berarti. Ini baru berapa? Baru 3 ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah al-qa'imi fi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajaha Allah. Ini hebat salawat ini. Ini salawat sangat luar biasa untuk membebaskan kita dari kesulitan sebesar apapun. Saya sudah merasakannya, ya. Sudah merasakannya. Maka saya ja'alak salawat Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jakarta, ya, sudah biasa hadir ziarah di Luar Batang, sudah pernah ziarah Luar Batang? Belum ada yang pernah. Allah yahdi. Ya, cari itu di mana Habib Husin, makam Habib Husin Luar Batang. Ya, baca salawat ini. Ya, nanti kesulitan sebesar apapun beres. Khususnya kesulitan dalam fulus. Kan kita kan kalau sulitnya pasti nyalakan fulus. Betul. Kalau sulit pasti katanya tersinggungnya dengan apa? Fulus. Pasti fulus. Ya, kata orang Palembang buntu. Ya, mandek. Ya. Kalau orang itu dikatakan susah, pasti sebabnya adalah fulus. Ya. Kalau mau fulusnya lancar, datang tiba-tiba, amalkan sholawat Habib Husin Luar Batang. Sudah apa belum? Coba semuanya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang bisa enggak. Ya, terakhir harus direkam ini yang punya HP, biar jangan tanya Habib lagi ya. Awas, saya turun dari sini Habib gimana salawatnya, awas. Enggak ngelayanin. Ya, ini sudah sekian kali. Ya, direkam yang punya HP ya. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajaha Allah.
illa wa farrajahallah. Ciri ya, saya kalau ceramah pasti meninggalkan seperti ini ya. Dimanapun saya ceramah pasti meninggalkan ijazah, karena saya yakin ceramah saya pasti lupa semua. Yakin, hakul yakin, betul kan? Saya pun sudah lupa apa yang diceramain tadi, apalagi sampean. Iya, saya sudah lupa. Jadi yang menjadi standar ingatnya adalah salawat tadi. Itu dimanapun saya ceramah begitu ya. Saya yakin yang diceramai udah, apalagi habisnya ada sapinya, ada makanannya ya, pasti lupa. Nah, yang paling sangat berharga adalah sholawat Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus ya. Saya paling doyan sholawat ya. Saya bahkan punya bank sholawat ya. Kalau di Indonesia kan ada bank BNI, ada bank Mandiri, betul, bank BCA. Kalau saya punya bank sholawat, ada di sini punya bank sholawat. Saya punya bank sholawat ya. Kalau mau jadi nasabah bank sholawat, silakan, nanti saya daftar ya, saya masukkan menjadi nasabah bank sholawat ya. Nggak ada duitnya, tapi nggak ada duitnya ya, ada saya punya bank sholawat ya. Jadi saya paling demen ya dengan mengkonsumsi sholawat. Di antaranya sholawat Al-Habib Husain ini ya, sering saya baca sejumlah ayat Al-Quran ya, 6.236 kali ya. Ya, itu amalan saya tuh ya, membaca sholawat ini 6.236 kali ya. Buktikan nanti ya, yang bisa ngamalkan ini siap-siap menjadi orang yang apa? Yang kaya. Amin ya, ya. Dia punya kesulitan teratasi ya. Dia yang mengamalkan salawat Al-Habib Husain bin Abi Bakar Idrus ya, Fatihah dulu nanti ila ruhil Habib Husain bin Abi Bakar Idrus, Al-Fatihah, baru baca salawatnya ya. Insya Allah kesulitan apapun ya, terutama kesulitan fulus, bebas ya, beres. Mari kita kirimkan Fatihah pada Al-Habib Husain bin Abi Bakar Idrus, dan salawatnya silakan nanti diingat, dibaca dari sekarang, pulang dari rumah, dari majelis ini, sambil berjalan ya, baca hafalan salawat ini, jadikan pegangan. Inilah inti ceramah malam ini ya, yaitu oleh-olehnya berupa salawat Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Anallahu yu'ajjati fi jannah wa anfa'na bi asrari wa anwarihi wa ulumihi wa nafahati fi din wa dunya akhirah, wa anna Allah yahfazuna min al-fitan wa yufarrij anna ma nahnu fihi bi sirri Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wa fitna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadirun la yaghib, tawassalna ilaika bil Habib Husain bin Abi Bakar Idrus taqdi hajatina qarib. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadirun la yaghib, tawassalna ilaika bil Habib Husain bin Abi Bakar Idrus taqdi hajatina wa hajat man talaba minna du'a qarib. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadirun la yaghib, tawassalna ilaika bil Habib Husain bin Abi Bakar Idrus taqdi hajatina wa hajat man ahsana ilaina qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.